Yo, what's up brothers? Ketemu lagi di Mangga Yo, channel yang favorit kalian buat tahu cerita tentang berandalan-berandalan di kota Toarushi. Jadi nggak usah lama-lama, langsung saja markilai. Mari kita mulai. Kiichi protes dengan alasan dari Reo. Lalu terdengar seseorang berkata kalau jalan-jalan itu baik buat kesehatan. Kiichi berseru kesal pada orang gendut yang bicara tentang kesehatan. Menurut Kiichi, hal itu tidak cocok disampaikan oleh Mochi no Kitaro alias Mochi. Ada juga member lain, Yosuke Kurata alias Kuratan. Kiichi masih terus mengomel melihat Mochi terus aja memasukkan makanan ke mulutnya. Mochi malah bilang kalau dia itu tidak gendut, juga tidak cabi. Kiichi menyuruh Reo mengatakan sesuatu, tapi ketuanya bilang tidak diperlukan. Terdengar juga orang yang teriak tidak perlu. Satu orang berdiri di atas tembok. Dia berteriak mereka berkumpul di sini untuk membentuk tim terbaik di Jepang agar bisa mengalahkan Manji. Orang itu adalah Shizuka Kuarai alias Koala. Mochi malah ngomong dia sedang diet, tapi sambil menenggak sebotol besar Coca-Cola, bikin Kiichi tambah geram. Ada Gabriel Sylvia alias Gabi yang meminta Reo berduduk dan mendengar laporan dari Kiichi. Reo berjalan ke sofa yang sudah disediakan. Semua menunggu dengan diam. Tahu-tahu, pas Reo duduk malah terdengar suara seperti kentut. Kiichi dan yang lainnya tertawa keras, sedangkan member lain jadi tegang melihatnya. Tapi Reo ikut tertawa. Dia mengambil kantong angin yang didudukinya itu. Reo bertanya, siapa yang melakukan prank ini? Gabi mengaku dialah orangnya. Sebagai balasan, karena sebelumnya Reo menaruh kecoa mainan di kantongnya. Keduanya pun kembali tertawa, dan member lain jadi lega melihatnya. Lalu Kiichi diminta mulai laporan. Kiichi bilang, dia sudah menemui beberapa member TFOA yang menurutnya seperti berandalan-berandalan lainnya. Reo bertanya, apa member armamen itu kuat? Kiichi bilang tidak terlalu kuat. Koala heran karena menurut kabar yang didengar, anggota TFOA itu kuat-kuat. Kiichi lanjut ngomong kalau TFOA ini mengingatkannya pada geng mereka dulu. Teman-temannya terdiam mendengar perkataan Kiichi. Dia juga menambahkan, terutama Kawachi Teso. Menurutnya, kalau Teso bisa berkembang, dia akan jadi sosok yang besar suatu hari nanti. Gabi heran, tidak biasanya Kiichi memuji orang lain seperti itu. Reo nanya, apa menurut Kiichi? The Front of Armament layak dijadikan sekutu? Kiichi bilang itu ide yang bagus, menjadikan TFOA bagian dari mereka. Koala jadi penasaran sama geng armamen ini. Sedangkan Kuratan ngasih info yang dia dengar kalau pimpinan TFOA pernah dikalahkan sama Manji juga. Kiichi membenarkan info tersebut tentang TFOA dulu yang hampir dihancurkan oleh pimpinan dari Kusugami Manji. Reo tertawa senang. Sekutu dengan latar belakang sama, ini akan jadi hal yang bagus, kata Reo. Lalu ada seseorang yang memanggil Reo. Dia bilang kalau membicarakan tentang sekutu, bukankah sudah ada di pihaknya? Dia bilang membernya masih ada banyak yang belum hadir di situ. Tampak orang itu sangat percaya diri. Reo nanya, lalu apa maksudnya? Orang itu bilang, dengan besarnya kekuatan yang bergabung di LOP, seharusnya mereka sudah bisa mengalahkan Manji, meski tanpa bantuan tim kecil seperti TFOA. Terlihat para pengikut orang itu meyakini pernyataan tersebut. Reo bangkit dari duduknya dan mendekati orang itu. Tatapan mereka saling beradu. Kamu siapa? Tanya Reo. Hal itu bikin Kiichi dan yang lainnya tertawa. Yang ditanya jadi marah karena merasa diremehkan. Dia mencengkram baju Reo. Aku gabung ke LOP kemarin. Aku ketua dari Gurunkai. Namaku Misonouchi. Dia bilang kalau berada di posisi Reo sekarang, dia akan langsung menyerang Manji. Misonouchi menoleh dan minta persetujuan pengikutnya yang berteriak dengan keras. Miso menoleh lagi ke Reo dan mengatakan kalau para pengikutnya sangat bersemangat. Dia bilang kalau Reo takut,
sebaiknya serahkan jabatan ketua LOP pada dirinya. Miso juga tidak setuju sama pendapat Kiichi tentang TFOA, karena menurutnya TFOA itu geng kecil, yang berarti LOP dulunya juga cuma geng kecil saja, seperti lalat. Ryo tertawa dan menoleh ke belakang mendengar itu. Bikin Misono-uchi kesal karena seharusnya Ryo ini marah. Dia menganggap Ryo mirip pecundang dan sudah seharusnya dirinya lah yang jadi ketua LOP. Dengan lantang, Miso bilang kalau dia ketuanya besok juga akan langsung berperang melawan Manji. Semua pengikutnya langsung bersorak riuh. Ryo melirik tajam ke arah Miso dan kaki kirinya bergerak cepat ke arah kepala Misono-uchi, mendorongnya sampai ke lantai dan menahan badan Miso jadi tidak bisa bergerak. Ryo nanya, apa Miso pernah ada di titik terendah sampai harus melihat dunia dari bawah? Miso tidak menjawab karena merasa terintimidasi. Ryo lanjut ngomong kalau dia dan teman-temannya pernah mengalami hal tersebut. Lalu Ryo membantu Miso berdiri lagi. Dia ngomong Manji itu kuat dan pernah merasakannya langsung. Kamu Misono-uchi kan? Kamu ini penuh semangat dan itu bagus. Tapi aku ketua LOP dan aku yang mengambil keputusan kapan kita bergerak. Sampai hari itu tiba, tolong jaga semangatmu ya, kata Ryo tanpa amarah sedikit pun, tapi bisa bikin Miso yang tadi garang jadi menciut. Ryo nanya, apa ada lagi yang harus dibahas? Koala malah bercanda dengan ngomong, kemarin Kiichi nginjak tai anjing. Dan tak kenapa itu bikin heboh teman-teman yang lain. Sedangkan Miso menoleh dengan sebal melihat para leader LOP tanpa tidak serius. Di kafe Miki, tempat nongkrong TFOA, ada Sota yang memimpin rapat kecil. Setelah mendengar info tentang LOP yang mengajak armamen bergabung, dia menoleh ke arah Teso yang entah kenapa tampak murung dan tidak fokus. Aida nanya, ada apa dengan Teso? Tapi tidak juga ada jawaban. Sota ngomong buat dibiarkan saja. Dia nanya ke Kiyohiro tentang orang yang ditemuinya. Kiyohiro bilang tidak mungkin kebetulan saja dia didatangi. Menurut Kiyohiro, obrolannya seperti mengarah ke kondisi LOP saat ini. Sugitani berkata kalau ini aneh. Di satu sisi LOP ingin melebarkan sayap, tapi di sisi lain tanpa ragu-ragu. Sashi ngomong dia tidak peduli. Yang pasti LOP sudah masuk ke Toarushi dan berbuat seenaknya. Dia bilang mereka tidak bisa membiarkan hal ini. Aida menyuruh Sashi tenang dulu. Tojiro juga setuju karena faktanya LOP belum melakukan apa-apa pada armamen. Lalu Tojiro nanya ke Sota apa mereka harus menghubungi para senior. Sota bilang sepertinya memang harus dilakukan. Sota ngomong besok akan segera menelpon. Sashi masih emosi dan bilang mereka tidak bisa tenang-tenang begini dan harus segera mengusir LOP keluar dari kota Toarushi. Sashi nanya pendapat Teso, tapi kembali Teso cuma diam saja. Sashi nanya ada apa dengan Teso karena biasanya Teso sangat bersemangat buat hal-hal kayak gini. Kakaknya ngomong agar Sashi membiarkan Teso saja. Tapi Sashi bilang kalau Teso baru saja dikalahkan member LOP, seharusnya Teso ini marah atau bagaimana? Kakaknya bilang dia juga heran. Tapi menurutnya Teso ini tidak sepenuhnya kalah, kayak pas melawan Guriko. Kiyohiro diam saja melihat ke arah Teso. Lalu Sota ngomong dia akan menghubungi Yanagi-san besok dan minta teman-temannya jangan bergerak dulu menyerang LOP tanpa instruksi yang jelas. Semua member junior itu diam, menandakan mereka setuju. Lalu Sota mendekat ke Aida dan bilang dia butuh sesuatu. Malam itu pun terlewati tanpa keributan. Dan besoknya ada Yuki dan kawan-kawan sedang jalan sepulang sekolah. 3 anak SMP Aida itu sedang berpikir mau kemana lagi. Salah satunya mengusulkan agar mereka mampir ke warung ramen tempat Teso bekerja. Tahu-tahu ada seseorang menghampiri. Orang itu memakai seragam LOP. Sementara di markas armamen, Sota sedang menelpon ke Yanagi. Dia nanya apa yang harus mereka lakukan. Yanagi bilang,
urusannya di luar kota akan selesai 2 atau 3 hari lagi. Jadi dia minta jangan bergerak dulu sebelum Yanagi dan yang lainnya kembali. Sota bilang mengerti. Yanagi lalu mengingatkan agar Sota mengawasi Teso. Dan Sota bilang sepertinya Teso sedang aneh. Yanagi bingung apa yang terjadi. Sota tidak bisa menjelaskan, tapi dia bilang akan berhati-hati selama beberapa hari ini. Kembali ke jalanan kota. Di sebuah gang sudah ada Yuki dan kawan-kawannya bawa belur. Sepertinya 3 bocah ini selalu jadi korban ya. Di situ ada Miso yang sudah menguras isi dompet Yuki dan yang lainnya. Yuki nanya dengan kesal siapa orang-orang ini. Miso Noichi nyengir dan cuma bilang kalau mereka ini sedang kesal jadi iseng saja. Yuki dan yang lainnya berdiri. Mereka tidak terima dihajar tanpa alasan yang jelas. Miso malah tambah senang melihat 3 bocah itu mau melawan. Tahu-tahu terdengar seseorang berteriak marah. Ada Sahashi yang ngomong, melihat logo di pakaian orang-orang ini, berarti mereka adalah member Lion of Purgatory. Sahashi merasa tidak enak sama Sota, tapi dia tidak tahan melihat tingkah rombongan Miso yang seenaknya sendiri. Jangan harap bisa keluar dari kota ini hidup-hidup, seru Sahashi penuh emosi. Siang hari, ada Tojiro dan 3 member armamen berada di kota Hokubu. Hari sebelumnya, Sota menjelaskan kalau dia akan mengabarkan ke senior mereka tentang masalah Lion of Purgatory. Dan dia merasa TFOA tetap tidak akan mau menerima penawaran dari LOP. Jadi Sota berpikir mereka harus siap buat berperang melawan Lion of Purgatory. Sota ingin informasi lebih banyak lagi. Jadi dia minta Tojiro, Aida, Miki, dan Nishimura buat pergi ke kota tempat LOP berada dan mencari informasi sebanyak-banyaknya. Dan ke kota Hokubu lah mereka berempat akhirnya sampai. Aida nanya ke Tojiro, mereka harus mulai dari mana? Tojiro bilang mereka harus tahu jumlah member LOP dan seberapa kuat mereka. Jadi, Tojiro berpikir agar mereka menemukan markas LOP terlebih dulu. Miki mengatakan, Tojiro biasanya berhati-hati, tapi sekarang frontal banget, mau langsung ke markas musuh. Aida mengatai Tojiro jadi mirip Teso. Dikatain begitu, Tojiro terus keberatan. Dia bilang dirinya itu pemikir, bukan idiot kayak Teso. Sedangkan di Toarushi, ada kawachi Teso yang sedang berdiri di dekat jembatan. Dia bingung sendiri. Kenapa jadi sering mengunjungi tempat tersebut? Teso mengambil kucing terlantar yang masih saja di situ. Baru Teso mau mendekat, tahu-tahu dari arah depan juga datang Kiyohiro. Keduanya saling menatap tanpa bicara dan berjalan mendekat. Keduanya saling melewati tanpa bicara juga. Tapi suara kucing seperti sebuah bel buat memulai pertengkaran. Teso berteriak agar Kiyohiro tidak menghalangi jalannya. Begitupun Kiyohiro juga mengatakan hal yang sama. Teso juga komplain, Kiyohiro ngasih makanan kucing yang mahal. Dia khawatir kucing itu jadi tidak mau makan yang lain. Dengan santai Kiyohiro menyaut, kenapa memangnya? Kiyohiro bilang, kenapa Teso mengomeli dirinya yang sudah siap buat merawat kucing itu? Dia nanya, apa Teso bisa siap seperti dirinya? Kiyohiro juga berkata, kalau ini seperti kasus armamen, Teso selalu mengganggu dengan bertindak egois. Dikatain begitu, Teso tidak terima. Terlihat ketegangan antara kedua member armamen itu. Teso ngomong akan menghajar Kiyohiro kalau masih terus menghina dirinya. Kiyohiro tidak takut. Dia menantang Teso maju kalau memang mau. Tapi terdengar dering HP menghentikan Kiyohiro. Teso kesal karena Kiyohiro malah menerima panggilan telepon tersebut. Padahal dia sudah siap buat bertarung. Kiyohiro mengecek pesan yang masuk dan langsung terkejut bukan main. Teso jadi penasaran juga. Dan Kiyohiro berkata, kalau Sahashi sudah dihabisi oleh seseorang. Seperti biasa, Teso langsung emosi mendengar temannya kena hajar. Kiyohiro mengatakan kalau pelakunya adalah member LOP yang lagi ada di Toarushi. Teso jelas tambah kesal mendengar hal itu. Kiyohiro menatap Teso penuh selidik.
lalu nanya, apa kemarin Teso tidak memprovokasi Sahasi? Teso tidak terima dituduh begitu. Dia bilang tidak ada gunanya buat dia berbuat seperti itu. Kiyohiro masih tidak percaya. Dia ngomong, kemarin Sahasi bertingkah berbeda. Dan Kiyohiro yakin itu pasti karena pengaruh Teso. Perkataan Kiyohiro makin menambah kekesalan Kawachi Teso. Tapi Kiyohiro tidak peduli. Dia balik badan dan berjalan pergi. Teso berteriak buat mencegah Kiyohiro pergi. Tapi langsung disautin kalau Kawachi Teso ini cenderung tidak bisa berpikir jernih dalam situasi genting. Jadi lebih baik Kiyohiro pergi saja. Teso masih tidak terima dikatain begitu lagi. Kiyohiro langsung berteriak dengan kesal kalau Sahasi sudah dihabisi. Yang artinya mereka harus berdiskusi dulu sebelum bertindak. Teso langsung terdiam mendengar seruan Kiyohiro yang lanjut melangkah pergi dan mengingatkan kalau perkelahian antar anggota juga dilarang. Dia menyuruh Teso jangan bertindak seenaknya sendiri, apalagi membawa nama armamen. Teso diam karena merasa apa yang dikatakan Kiyohiro itu memang benar adanya. Siangnya, Teso mengendarai motor sambil terngiang pesan dari Ryushin kepada Kose yang kemudian diteruskan ke Teso tentang selalu percaya diri sendiri dan juga teman-temannya. Lalu bertindaklah sebagai diri sendiri dan orang lain pasti akan mengikuti. Teso juga mengingat perkataan Kiyohiro sebelumnya. Entah kenapa sangat mengganggu pikirannya. Teso jadi tidak fokus berkendara dan tidak sadar ada mobil muncul dari perempatan di depannya. Teso kaget bukan main melihat mobil itu melaju tepat ke arahnya. Suara dencitan ban dan klakson membahana. Beruntung tidak terjadi kecelakaan. Mobil itu terus melaju sambil mengomeli Teso yang masih panik akibat kejadian barusan. Dari belakang Teso ada yang menegur kalau barusan itu lampu merah. Kenapa Teso tidak berhenti? Teso menoleh dan terkejut melihat orang yang ada di dekatnya ini. Kawachi Teso diajak ke sebuah lapangan oleh Hanazawa Saburo alias Seton, murid kelas 2 dari SMA Susuran. Orang yang tadi menegurnya. Sambil nyengir, Seton bilang dia habis menemukan majalah dewasa. Wajahnya berseri melihat model yang tobrut. Lalu Seton menyadari Teso seperti banyak pikiran. Dia menawari Teso roti yang dibawa. Demi sopan santun, Teso pun mengambil satu roti dari Seton. Keduanya memakan roti itu sambil diam. Lalu Seton nanya, apa yang sedang dipikirkan Teso ini? Yang ditanya berpikir sejenak. Sebenarnya dia memang butuh teman bicara, tapi masih bingung apa Seton adalah orang yang tepat. Belum juga Teso menjawab, Seton sudah berkata, dia heran juga melihat orang kayak Teso ini bisa banyak pikiran. Teso nanya, memangnya orang seperti apa dirinya itu? Sambil nyengir, Seton menjawab kalau Kawachi Teso ini orang yang makai otot dulu baru otaknya. Teso bergumam kalau Seton pun tidak jauh beda dengannya. Tapi dia membenarkan ucapan Seton. Teso cerita dia dianggap bisa jadi perusak dan mengganggu geng armamen. Teso bingung apa itu benar atau tidak. Seton malah tertawa mendengarnya. Dia ngomong hal itu lucu. Meski Teso membantah kalau barusan bukanlah lelucon. Teso berpikir sudah salah orang dalam bercerita. Lalu Seton nanya, kenapa Teso nggak cerita ke Kose? Dan dijawab kalau Takeda Kose, ketua armamen, sedang pergi ke Osaka untuk beberapa hari ini. Seton baru ingat dia juga dengar kabar tentang bocah-bocah armamen yang berpergian ke luar kota. Dia malah nyuruh Teso sampaikan ke Kose agar membawakan oleh-oleh. Teso cuma mengiyakan dan bangkit berdiri berniat buat pergi. Tapi terdengar Seton berkata, aku punya seorang senior. Dia orang dengan insting bagus sepertimu. Hanya saja dia lebih bebas dan juga lebih hebat, kata Seton yang menceritakan tentang sosok Boya Harumichi. Teso kagum ada sosok seperti yang diceritakan Seton barusan. Seton lanjut cerita, kalau tidak ada satu orang pun yang paham pikiran seniornya itu. Kadang dia seperti tidak sedang melakukan apapun,
Tapi kalau dia mau melakukan sesuatu, pasti dia lakukan sesuai keinginannya. Dan entah kenapa, orang di sekitarnya jadi tertarik buat ikut. Teso nanya, apa orang-orang di sekitarnya itu tidak pernah mengeluh? Seton bilang, tentu saja seniornya itu menemui banyak keluhan. Tapi walau berakhir buruk sekalipun, dia tidak pernah meninggalkan teman-temannya. Seton bilang, mungkin itulah alasan orang-orang tidak meninggalkannya. Teso paham tentang tidak pernah meninggalkan teman-temannya. Lalu dia nanya, apa orang yang dibicarakan seton ini punya rencana di balik setiap tindakannya? Seton menjawab, mungkin saja ada, tapi mungkin juga tidak. Hanya saja orang itu tipe yang dipenuhi percaya diri luar biasa. Teso tidak paham maksud perkataan seton barusan. Murid susulan itu menjelaskan, kalau kepercayaan diri adalah hal terpenting dalam melakukan setiap tindakan. Contohnya, bahkan setelah kalah total dari Guriko, kamu tetap akan melawannya lagi kan? Tanya seton. Yang ditanya nyengir lebar dan membenarkan hal itu. Kawachi Teso dengan bangga bilang, dia sudah kedua kalinya bertarung melawan Guriko. Dengan yakin, Teso bilang akan mengalahkan Guriko suatu hari nanti. Seton ngomong, itulah yang dinamakan rasa percaya diri luar biasa. Kamu tidak akan tahu hasilnya sebelum dicoba. Menurutku, tidak apa-apa begitu. Lagi pula, begitulah cara berpikir berandalan seperti kita ini, kata seton panjang lebar. Bikin Teso seperti tercerahkan. Kawachi Teso mengucapkan terima kasih ke seton karena dia kini merasa lebih baik. Lalu seton pamit mau pergi duluan. Teso berkata, kalau seton ini tampak seperti guru baginya. Seton nyengir dan ngomong kalau dia ini dapat julukan gara-gara menghajar seorang guru. Tidak mungkin dia terlihat seperti guru. Seton pergi sambil tertawa, menganggap ucapan Teso tadi itu lucu. Tapi Kawachi Teso merasa kalau seton ini benar-benar terlihat seperti seorang guru yang mencerahkan pikiran muridnya. Teso menampar kedua pipinya sendiri, seperti sudah kembali menemukan semangat dan kepercayaan dirinya. Mari kita obrak-abrik armamen dan juga Lion of Purgatory secara bersamaan, seru Teso penuh keyakinan. Kami bukan jago